dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia, untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan, rahmat, hidayah, dan inayahnya untuk kita semua, dan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita dalam menghadapi penyebaran bencana wabah virus corona atau COVID-19. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabah penyakit atau virus corona merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk hambanya agar selalu beriman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan wabah penyakit harus kita hadapi bersama dalam keadaan suka ataupun duka. Setiap ujian, cobaan yang diberikan Allah kepada manusia merupakan teguran kepada Allah untuk manusia, karena manusia sering melalaikan dan tidak selalu mengamalkan ajaran agama atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertera pada Al-Quran dan hadis. Untuk itulah mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberi kesehatan, kenikmatan dalam menghadapi semua bencana, semua wabah penyakit yang Allah berikan untuk kita. Virus corona akan menyerang kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Akan menyerang, tidak pandang usia, tidak pandang bulu, baik tua, muda, remaja, anak-anak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengendaki, pasti semua akan terjadi. Gejala dari penyebaran virus corona seperti demam atau panas biasa. Gejalanya salah satunya adalah batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan lain-lain sebagainya. Banyak orang yang menganggap bahwa orang yang batuk, orang yang panas pasti terkena corona. Akan tetapi virus corona akan mudah terinfeksi apabila sudah masuk ke saluran pernafasan, dan atau COVID-19 ini merupakan masalah sosial atau patologi sosial yang harus kita tangani bersama. Wabah virus corona atau COVID-19 ini bukanlah suatu hal yang mudah, hal yang bisa dianggap remeh, dan harus dicarikan solusinya untuk percepatan kesembuhan orang-orang yang terkena wabah virus corona. Wabah virus corona harus segera dan secepat mungkin kita tangani dan kita carikan solusinya untuk kita bisa mengatasi penyebaran virus corona. Virus corona tidak akan singgah kepada masyarakat atau orang-orang yang senantiasa hidup sehat, membiasakan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga imun dan kekebalan tubuh agar mempunyai tubuh yang kuat dan imun yang kuat. Akan tetapi
kenyataan dan realitanya berbeda. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang terkena dan terinfeksi oleh penyebaran COVID-19 atau virus corona. Bahkan di Indonesia sendiri, sudah hampir 14.000 lebih masyarakat atau orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, berangkat dari fakta sosial di atas, seluruh elemen bangsa harus menyadari bahwa masalah bencana COVID-19 atau virus corona tidak bisa dianggap remeh. Kesan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menganggap enteng penyebaran virus COVID-19 pada saat awal pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina sejak bulan Desember lalu tidak boleh terulang lagi. Pemerintahan harus lebih transparan dalam memberikan berbagai macam informasi dan gerakan secara konkret. Tidak cukup memberikan himbauan kepada masyarakat saja. Akan tetapi, pemerintahan juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat tentang wabah virus corona atau COVID-19. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan kepanikan baru di lingkungan masyarakat. Selain itu, seluruh elemen sipil juga harus berpikir jernih dan saling menahan diri untuk tidak keluar rumah. Jangan sampai ada pihak yang justru memanfaatkan bencana yang mematikan ini dengan berbagai macam cara. Seluruh kelompok sipil dan kelompok politik jangan sampai mengkapitalisasikan masalah virus corona untuk menyerang manuver politik, terlebih semata untuk menyerang pemerintahan. Para pemodal juga tidak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi seperti sekarang ini dengan menimbul berbagai alat kesehatan seperti alat pelindung diri atau APD, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Beberapa terakhir ini masih banyak masyarakat yang permasalahan tindakan yang dapat memperkeruh situasi seperti sekarang ini dengan melalui penyebaran hoak, menimbun berbagai kebutuhan makanan pokok, dan juga berbagai fakta yang semakin menjauh dari prinsip keadaban manusia Indonesia. Aparat penegak hukum juga harus menjadikan undang-undang sebagai panglima dalam rangka menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Siapapun yang melakukan tindakan di luar koridor konstitusi harus dihukum dengan tanpa pandang bulu. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa bencana COVID-19 atau virus corona ini berdampak tidak hanya pada terganggunya kesehatan masyarakat. Situasi ekonomi Indonesia menandakan sedang dalam keadaan tidak baik. Nilai tukar rupiah semakin turun sampai 16.000 per dolar Amerika. Bahkan apabila di tengah kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini diprediksi hanya tumbuh 2%, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan jika wabah virus corona ini terus berlanjut, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan berada pada 0%. Kondisi ekonomi yang terus melemah harus segera ditangani secara serius agar tidak berakibat pada krisis baru bagi bangsa Indonesia. Pada saat ini, pemerintah harus terus memberikan gambaran bagaimana dalam menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona. Pemerintah selalu memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bekerja di rumah. Himbauan ini tentu
bersifat efektif bagi masyarakat atau orang-orang yang berpendapatan ekonomi bulanan seperti pegawai sipil, karyawan perkantoran, dan juga profesi yang berpendapatan bulanan lainnya. Selain itu, pemerintah harus memberikan tunjangan kepada seluruh masyarakat yang berpendapatan kecil, misalnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, patologi sosial akan semakin meluas terjadi di Indonesia. Selain itu, adanya wabah virus corona akan menjadikan suatu dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan kecil. Kehilangan lapangan pekerjaan atau mata pencaharian. Banyaknya tenaga buruh yang ter-PHK dan banyaknya kantor-kantor perusahaan yang ditutup sementara karena penyebaran virus corona ini. Hal itu menyebabkan banyaknya masyarakat atau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti pembegalan, pembunuhan, perampokan, curi motor, dan lain-lain karena sulitnya mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Apalagi sekarang ini banyak narapidana yang dikeluarkan dari tahanan, maka akan terjadi lebih banyak lagi masalah kejahatan sosial yang terjadi di masyarakat karena penyebaran virus corona ini. Selain melakukan pencegahan dengan mencuci tangan dan mengenakan masker, masyarakat juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan pencegahan virus corona agar tidak menyebar lagi, agar tidak semakin banyak masyarakat yang terkena penyebaran virus corona dan penyebaran virus corona tidak semakin luas seperti yang terjadi pada sekarang ini. Selain itu, pemerintah juga memberi batasan transportasi publik untuk pengguna transportasi umum, diberi batasan penumpang agar memutus tali persebaran virus corona atau COVID-19. Ada beberapa masyarakat yang banyak menimbun berbagai macam alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, APD atau alat pelindung diri untuk tenaga medis yang sulit untuk didapatkan, sehingga semua tenaga medis menggantinya dengan menggunakan alat yang seadanya, yaitu dengan menggunakan jas hujan dan sepatu boot lantaran sulitnya mencari dan mahalnya alat APD untuk tenaga medis. Tidak boleh bekerja seperti pemadam kebakaran, akan tetapi pemerintah harus melakukan penanganan atau melakukan gerak cepat untuk melawan penyebaran virus corona dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, ormas keagamaan, ormas kepemudaan, ormas politik, artis, dan lain sebagainya dalam menangani penyebaran virus corona. Atau masyarakat bangsa harus mendapat rasa saling curiga, mengerahkan segala daya upaya untuk melaksanakan PSBB, karantina wilayah, seperti larangan mudik untuk masyarakat yang sedang berada. Mari kita tinggalkan dulu gesekan-gesekan politik yang tidak perlu, serta seluruh elemen bangsa bersatu, duduk dan berpikir jernih dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Bukanlah masalah yang mudah, tetapi penyebaran virus corona ini merupakan masalah bangsa yang harus kita tangani dan dicarikan solusi. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam melawan penyebaran virus. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya, khassah fi baladi
الصحف